Seorang fotografer memberikan hasil foto orang itu pada Anjali. Anjali kaget karena orang itu ternyata adalah Arjun. Arjun berusaha berdiri dan mengambil tas lalu berlari. Namun Anjali yang takut penembak jitu menembaknya kembali menembak punggung Arjun yang membuatnya jatuh dan pingsan. Rudra yang menyaksikan semua itu tersenyum dan berkata, "Game over." Keesokan harinya, Anjali meminta penjelasan Vinod atas keterlibatan Arjun semalam. Vinod mengaku tidak tahu apa-apa karena setahunya Arjun menemui Kriti sendirian ke klub Royal Eagle. Narayan menghubungi Anjali dan memintanya datang ke klub Royal Eagle. Di sana, Narayan menunjukkan semua rekaman CCTV yang merekam kedatangan Arjun malam itu. Dia menjelaskan setiap kali Arjun melewati CCTV, maka CCTV itu akan rusak. Narayan juga menunjukkan sidik jari dan DNA milik Arjun yang ditemukan di tempat Kriti disembunyikan. Anjali tidak mempercayai semua itu, tapi Narayan semakin menguatkan bukti bahwa Arjun adalah Rudra dengan menunjukkan mobil Arjun yang terparkir di belakang gedung. Mereka menemukan tas berisi uang tebusan dan alat perusak CCTV di bagasi mobil Arjun. Di rumah sakit, Arjun sadar dan segera berganti pakaian untuk melihat keadaan Kriti. Vinod melarangnya karena polisi sedang menjaga mereka dengan ketat. Vinod lalu menanyakan bagaimana Arjun bisa menjadi Rudra dan mengambil uang itu. Sin lalu memperlihatkan Arjun datang ke pesta pernikahan. Seorang petugas valet mengarahkannya untuk masuk lewat pintu nomor 3. Setelah melewati pemeriksaan, Arjun menghubungi Vinod dan Vinod memberitahu bahwa Kriti menunggunya di halaman pesta. Arjun menemui Kriti di sana. Arjun meminta maaf pada Kriti dan menyesali semua ucapannya dulu. Arjun ingin mereka kembali lagi seperti dulu, tapi Kriti menolaknya. Arjun frustasi dan meminum segelas wine. Tapi kemudian, Arjun memutuskan untuk kembali menemui Kriti. Dia menanyakan keberadaan Kriti pada Jenny. Jenny bilang, Kriti membaca pesan yang dikirim Arjun dan pergi. Arjun pun bingung karena dia tidak merasa mengirim pesan pada Kriti. Arjun mencari Kriti. Dia semakin bingung melihat mobilnya terparkir di area yang tidak ada mobil lain dan siapapun di sana. Arjun terkejut melihat Kriti di dalam mobil dengan wajah penuh luka. Tiba-tiba, sebuah pukulan menghantam kepalanya dan membuatnya pingsan. Dia tersadar dan mendapatkan dirinya berada di sebuah ruangan. Arjun mengambil sebuah ponsel yang berdering dan menerimanya. Penelepon yang tak lain adalah Rudra menyuruhnya untuk melihat TV dan mengancamnya untuk menuruti semua perintahnya agar bisa menyelamatkan Kriti. Sin kembali di mana Arjun beranjak untuk pergi menemui Kriti. Tapi ia terkejut saat menonton berita bahwa pihak CBI telah menuduhnya sebagai Rudra dengan bukti-bukti yang kuat. Pihak CBI juga telah menangguhkan Anjali dan memberlakukan tahanan rumah padanya agar penyelidikan bisa berjalan adil, karena Arjun adalah adik dari Anjali. Mengetahui ada yang tidak beres dengan berita itu, Arjun meminta kedua temannya untuk bertemu di rumah sakit tempat Kriti dirawat. Arjun berlari menghindari kejaran polisi yang hendak menangkapnya. Sesampainya di rumah sakit, Arjun memakai masker dan berpura-pura menjadi dokter yang memeriksa keadaan Kriti. Arjun yang memang kuliah di kedokteran membuat polisi dan perawat tidak curiga padanya. Hati Arjun hancur melihat keadaan Kriti. Jenny yang saat itu menjaga Kriti menerima panggilan dari Anjali dan menyerahkannya pada Arjun. Anjali meminta Arjun untuk menyerah, namun Arjun menolak karena dia merasa tidak bersalah apa-apa. Dia bahkan berjanji akan menyerang balik Rudra yang telah menghancurkannya. Vinod dan Arjun berdiskusi tentang tuduhan-tuduhan yang mengarah pada Arjun. Vinod teringat kalau malam itu Arjun menghubunginya dengan nomor berbeda. Arjun teringat saat pemeriksaan masuk, dia meletak ponselnya ke dalam baki. Pasti saat itu Rudra menukar SIM dalam ponselnya. Itu sebabnya saat Arjun menghubungi Kriti, Kriti tidak menjawabnya. Mereka memutuskan untuk datang ke klub Royal Eagle. Arjun mulai mengingat semua kejadian yang terjadi malam itu. Bahkan dia akhirnya ingat bahwa petugas valet yang memarkirkan mobilnya malam itu kemungkinan adalah Rudra. Mereka lalu menuju ke ruang CCTV. Dari kamera CCTV, terlihat Arjun yang sedang berjalan tergesa-gesa, jatuh dan tanpa disadarinya, Rudra memasukkan alat perusak CCTV ke dalam saku jasnya. Mereka mencoba mencari CCTV yang menunjukkan wajah Rudra, tapi hasilnya nihil. Rudra seakan tahu betul letak CCTV di setiap area di pesta itu. Tapi kemudian mereka melihat seseorang sedang menyapa Rudra. Tiba-tiba seseorang datang dan memergoki Arjun dan Vinod. Ternyata dia adalah manajer di klub itu. Manajer itu juga merupakan orang yang mereka lihat menyapa Rudra. Arjun kemudian bertanya siapa orang yang disapa manajer itu sebenarnya. Sin berpindah di mana Nageswar menemui Anjali. Dia dan Anjali terlibat di dalam pembicaraan tentang perbedaan tugas polisi dan CBI dalam mengurus kasus Rudra. Nageswar mengatakan bahwa sebenarnya pekerjaan CBI lebih mudah daripada polisi, karena CBI tinggal melanjutkan penyelidikan yang telah dikerjakan oleh seorang polisi yang gagal menyelesaikan kasus.
Nageswar mengatakan bahwa sebenarnya di balik kesuksesan Anjali menyelesaikan kasus Rudra dulu, seorang polisi sepatutnya menerima kredit untuk itu. Tapi yang ada, polisi itu justru ditangguhkan. Karena tekanan dan hinaan dari pihak media membuatnya berhenti dari kepolisian. Anjali menanyakan siapa polisi itu. Nageswar lalu menyebut nama asisten komisaris Martin Roy, seorang polisi yang sangat disegani dan ditakuti oleh penjahat. Anjali lalu menghubungi Anbuarsan dan memintanya untuk menyelidiki semua hal mengenai Martin Roy. Bersamaan dengan itu, Arjun dan Vinod sampai di rumah Martin Roy alias Rudra. Arjun menemukan foto-fotonya dan Anjali serta seluruh orang yang dekat dengan mereka. Melihat kumpulan koran lama yang memberitakan keberhasilan Anjali, Arjun mengambil kesimpulan kalau Martin iri dan sengaja melakukan semua itu untuk menghancurkan Anjali. Arjun mengirim foto Martin pada Vetri yang saat itu mengawasi keadaan Kriti dan memintanya agar waspada jika dia melihat Martin. Vetri tidak sengaja melihat Martin dan memberitahunya pada Arjun. Arjun bergegas ke rumah sakit. Sementara itu, Martin yang mengetahui Vetri membunuhnya tanpa diketahui oleh siapapun. Martin lalu bertemu dengan Narayan yang memang sedang mencarinya untuk membahas kasus Rudra 4 tahun lalu. Tapi sebelumnya, Narayan mengajaknya untuk memeriksa keadaan Kriti terlebih dahulu. Sementara itu, polisi mendapat kabar kalau Arjun ada di rumah sakit. Mereka mulai berpencar. Arjun muncul dan menutup pintu ruang kamar masuk Kriti dengan senjata polisi yang dirampasnya, lalu berlari ke arah kamar Kriti. Polisi lain membuka pintu dan segera memeriksa keadaan Kriti, tapi Arjun tidak ada di sana. Hal itu membuat Narayan memerintahkan seluruh anggota kepolisian untuk menjaga ketat kamar Kriti. Martin yang menyadari ulah Arjun itu mulai kesal. Diam-diam dia mulai mencari Arjun. Tapi tiba-tiba sebuah dorongan membuatnya masuk ke dalam sebuah ruangan. Ternyata Arjun yang mendorongnya. Mereka kemudian terlibat pertarungan sengit, mengeluarkan rasa marah, dendam, dan benci sesuka hati. Pertarungan itu dimenangkan Martin. Arjun lalu mengatakan bahwa kini dia tahu bahwa Martin adalah Rudra dan akan segera memberitahu kebenaran itu pada polisi. Martin memuji kepintaran Arjun itu, tapi kemudian dia mengatakan bahwa kebenaran yang sebenarnya adalah Rudra bukan dirinya dan dia masih hidup. Martin lalu bercerita bahwa dia memang tidak terima Anjali yang saat itu masuk sebagai petugas baru di CBI langsung mendapatkan kasus yang hampir dia selesaikan. Martin kemudian melanjutkan penyelidikannya secara personal. Dia bahkan terobsesi dengan kasus itu dan hampir gila karena selalu menemukan jalan buntu. Tapi kemudian suatu malam, Martin yang mendatangi rumah Dr. Vinod yang diduga adalah Rudra, melihat Anjali sedang menyusun uang di lemari. Anjali membuat Dr. Vinod mabuk dan seolah-olah menembaki seluruh timnya. Anjali lalu menembak mati Dr. Vinod untuk menghindari penyelidikan lebih dalam. Arjun tidak mempercayai semua itu, tapi Martin mengatakan bahwa Anjali melakukan semua itu agar dia mendapat promosi dan kenaikan jabatan. Karena itulah Martin merencanakan semuanya dan menjadikan Arjun sebagai Rudra untuk membuat Anjali menyesali perbuatannya dulu. Martin lalu menghubungi Narayan dan mengatakan bahwa dia telah menangkap Arjun. Martin menyuruh Narayan untuk menembak mati Arjun agar dia mendapat promosi kenaikan pangkat. Narayan terpancing dan mulai mengeluarkan pistol. Tapi beberapa saat kemudian, alarm kebakaran menyala, membuat seluruh koridor dihujani air. Ternyata pemicunya justru dari ruangan Arjun. Martin dan Narayan masuk ke dalam ruangan itu, tapi Arjun sudah tidak ada di sana. Di rumahnya, Anjali dikagetkan dengan kedatangan Arjun. Arjun yang termakan omongan Martin mulai berbicara sinis pada Anjali. Arjun marah dan tidak percaya bahwa kakaknya menciptakan karakter Rudra hanya untuk promosi dan ketenaran hingga harus membunuh 4 orang yang tidak bersalah. Anjali balik marah. Dia mengakui telah membunuh 4 orang itu, tapi dia membunuhnya karena mereka memang pantas untuk mati. Scene kemudian menunjukkan kejadian 6 tahun yang lalu, di mana hari itu adalah hari pernikahan Anjali dengan kakak senior Arjun bernama Vikram. Saat-saat itu adalah saat-saat paling bahagia dalam hidup Anjali. Meskipun saat itu Vikram belum bekerja, namun dukungan dari Arjun dan seluruh keluarganya membuat mereka tetap bahagia. Suatu malam, Vikram dan Anjali mengendarai mobil untuk datang ke pesta pernikahan salah satu kerabat mereka. Di tengah perjalanan, anak di dalam perut Anjali mulai menendang sehingga Vikram menepikan mobilnya. Mereka takjub akan hal itu. Anjali menyuruh Vikram untuk merekam suara yang akan diperdengarkan pada anak mereka saat lahir nanti, karena Vikram akan segera keluar negeri untuk bekerja. Setelah merekam suaranya, Vikram masih belum puas. Dia ingin berteriak dan keluar dari mobil. Namun baru saja Vikram keluar, tubuhnya dihantam sebuah mobil dan mematahkan pintu mobil. Anjali terdorong dan membuat perutnya terjepit sabuk pengaman. 4 orang pemuda keluar dari mobil yang menabrak Vikram. Mereka ternyata dalam pengaruh obat-obatan. Anjali berteriak histeris melihat tubuh Vikram yang tergeletak. Dia melihat CCTV di jalan itu lalu merangkak hendak menghampiri Vikram. Anjali memohon pada keempat pemuda tadi untuk menolong Vikram. Tapi karena takut di penjara, mereka malah memukul Vikram lalu Anjali.
Ketika sadar, Anjali sudah melahirkan dan mendapat kabar bahwa Vikram meninggal karena kehilangan banyak darah. Polisi mengatakan bahwa kejadian yang dialaminya merupakan kecelakaan tunggal karena tidak ada satupun kendaraan yang lewat saat kecelakaan itu terjadi. Polisi itu ternyata sudah dibayar oleh orang-orang yang membunuh Vikram dan menghapus bagian CCTV. Anjali tahu semua itu, tapi dia hanya diam dan tidak membantah. Tapi dia kemudian menyusun rencana untuk membalaskan dendamnya dengan membunuh mereka semua satu persatu. Itulah sebabnya dia menciptakan karakter Rudra, lalu membuat mereka mati kehilangan banyak darah seperti yang terjadi pada Vikram. Arjun yang mendengar semua itu mulai memahami semua yang dilakukan Anjali. Martin melepon Anjali dan mengatakan bahwa dia telah membunuh Anbu Arsan dengan semua bukti yang mengarah kepadanya. Martin mengancam Anjali untuk jangan bermacam-macam dengannya, dan dia akan segera membunuh Kriti. Anjali dan Arjun semakin marah dan balik mengancam Martin dengan akan segera membuka kedok siapa Martin sebenarnya. Sementara itu, pihak CBI dan ayah Kriti sepakat untuk memindahkan Kriti ke rumah sakit lain demi keselamatannya. Narayan yang belum mengetahui siapa Martin sebenarnya memberitahukan semua rencananya pada Martin. Martin kemudian menyusun rencana untuk menculik Kriti. Keesokan harinya, Arjun menelepon Martin dan menyuruhnya melihat berita di televisi. Ternyata Arjun berpura-pura menjadi Rudra lalu menelepon stasiun berita dan mengumumkan kalau dia akan menculik target berikutnya secara live. Arjun melakukan itu untuk mengalihkan perhatian CBI. Martin marah dan segera menuju rumah sakit. Di jalan, dia berpas-pasan dengan Arjun yang berhasil membawa kabur Kriti menggunakan mobil ambulan. Martin menghubungi Narayan dan memberitahu kalau Rudra telah menculik Kriti ke arah bandara dan meminta Narayan untuk menyadap teleponnya. Aksi kejar-kejaran antara mobil Martin dan Arjun pun berlanjut, hingga akhirnya mereka masuk ke dalam sebuah bangunan kosong. Martin menabrak mobil Arjun untuk membuatnya berhenti. Mereka berkelahi di sana, saling memukul untuk menjatuhkan. Bahkan Martin sudah bersiap untuk membunuh Arjun dengan pistolnya. Tapi Arjun juga mengarahkan pistol ke arah Martin. Beberapa mobil polisi dan CBI akhirnya sampai di tempat itu. Narayan yang memimpin menyuruh Rudra untuk menurunkan senjata. Martin yang merasa menang menyuruh Arjun membuang senjatanya. Arjun menuruti dan mengangkat tangannya. Martin menyuruh Narayan untuk memeriksa keadaan Kriti. Arjun tertawa dan mengatakan bahwa Kriti tidak ada di dalam ambulan. Martin semakin terkejut mendengar Narayan memanggilnya Rudra dan mengatakan bahwa dia telah mengumpulkan semua bukti tentang Martin. Arjun tersenyum melihat kepanikan Martin. Scene lalu menunjukkan di mana Arjun dan Anjali membuat rencana agar Martin kembali masuk ke dalam perangkapnya sendiri. Mereka meletak bukti-bukti yang akan menjerat Martin di rumahnya, yang kemudian diketahui pihak CBI. Scene kemudian kembali dan Arjun mengatakan bahwa permainan telah berakhir. Martin melihat Anjali berdiri di antara polisi lain dengan senyum kemenangan. Martin mengarahkan pistolnya ke arah Anjali, namun dengan cepat Arjun menepisnya. Narayan segera menembak mati Martin. Film diakhiri dengan Arjun dan Kriti yang akhirnya berbaikan, dan Shalu yang memeluk Anjali sepanjang perjalanan menuju sekolah sambil mendengarkan rekaman suara Vikram. Nah, itu tadi seringkas alur cerita dari film Imaika no Digal.